Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang prota dan promes. Oke, sebelum saya memulai materi tersebut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, yaitu Filda Vivi Nur Anggraini. Untuk yang kedua saya sendiri, Hasmia Marsudina. Dan yang ketiga yaitu Siti Amiratul Diana. Yang keempat yaitu Nur Diana Agustin. Yang kelima Adinda Amelia. Dan yang terakhir yaitu Safira Indah Nabila. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Simak dengan baik ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian program tahunan pembelajaran fikih MI. Nah, program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian program tahunan terdapat beberapa pendapat menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program ini dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Baik, selanjutnya adalah program tahunan atau yang disebut prota. Penyusunan program tahunan tidak lain adalah untuk menetapkan alokasi waktu pada tiap-tiap kompetensi dasar yang harus dicapai. Langkah-langkah dalam penyusunan prota harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Yaitu menelaah kalender pendidikan. 2. Menandai hari libur seperti hari-hari libur besar nasional, hari-hari libur khusus, ataupun hari libur keagamaan. Yang ketiga adalah menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam kurun waktu 1 tahun. Dan yang keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu secara merata pada setiap mata pelajaran. Jadi prota itu merupakan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi terkait promes atau biasa disebut dengan program semester. Nah, promes merupakan rumusan suatu kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester. Nah, berdasarkan kegiatannya, promes dibuat sesuai alokasi waktu serta jumlah pokok bahasa yang ditentukan dalam kalender pendidikan. Promes sendiri mempunyai tujuan untuk mempermudah guru dalam mengalokasikan waktu mengajar yang harus dicapai dalam 1 semester. Nah, untuk promes disusun setelah guru menyusun prota atau biasa disebut dengan program tahunan. Di dalam promes ini umumnya berisikan hal-hal sebagai berikut. Di bawah ini yang pertama identitas atau satuan pendidikan, mata pembelajaran, kelas atau semester tahun pembelajaran. Yang kedua, format isian, tema, subtema pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun promes antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menginput atau memasukkan KD, topik dan subtopik bahasa dalam format promes. Yang kedua, menetapkan jumlah jam pada kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pembelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasa topik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan keterangan untuk bagian-bagian yang memerlukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran fikih MI.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yang berhubungan serta berinteraksi dengan yang lainnya. Memuat langkah-langkah pelaksanaannya untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini manfaat penyusunan RPP atau perencanaan pembelajaran, diantaranya: A. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. B. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur siswa. C. Sebagai forecasting atau bahan perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. D. Sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelemahan kerja. E. Sebagai alat penyusun skala prioritas, dan F. Sebagai alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja pada lingkungan sekolah. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.